Saya, Titus Lucius Nathanael Pramberta, memilih engkau, Angelina Intan Purnamasari, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia, mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Angelina Intan Purnamasari, memilih engkau, Titus Lucius Nathanael Pramberta, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, waktu sehat maupun sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Yes, aku tahun lalu sudah married guys. Di video kali ini aku mau share apa aja yang aku dan pasangan aku Lucky persiapkan untuk menghadapi hari pernikahan kami. Di video ini akan ada juga sedikit tips yang mungkin bisa kalian pergunakan juga dalam mempersiapkan hari pernikahan kalian yang mungkin di tahun ini atau di tahun depan atau tahun-tahun berikutnya. Aku tahu banget rasanya mempersiapkan hari pernikahan itu pusing banget, banyak banget yang harus dipersiapkan. Tapi tenang aja, enjoy aja di proses, karena percayalah kalau kalian udah menikah bahkan setahun aja tuh kalian udah ada rasa kangennya gitu. Tahun lalu aku lagi persiapin pernikahan nih. Jadi enjoy aja prosesnya, memang akan sangat panjang dan lumayan rumet ya, tapi tenang aja, kalau dijalanin sama orang yang kalian sayang pasti itu rasanya akan happy. Dan pas kalian kenang lagi, seru juga ya. Video ini sepertinya akan cukup panjang karena aku akan ceritain lumayan detail tentang apa aja yang aku persiapin. Jadi kalian buruan ambil cemilan kalian atau mungkin kopi kalian sama kayak aku, dan ayo kita cerita bareng tentang apa aja yang aku persiapkan. Oke, menurut aku yang paling utama dan terutama adalah meyakini bahwa he or she is the one. Aku tahu mungkin banyak dari teman-teman yang mungkin pingin nikah, pingin cepat-cepat nikah itu cuma karena umur atau mungkin tuntutan keluarga atau tuntutan sosial yang lainnya. Tapi menurut aku jangan teman-teman, karena sayang banget kalau misalnya kalian udah sampai tengah jalan atau mungkin udah hampir hari H-nya nih terus kalian baru menyadari dan memutuskan untuk tidak melangsungkan pernikahan kalian. Itu kayak sayang banget. Jadi better di awal sebelum kalian benar-benar melangkahkan kaki untuk mempersiapkan pernikahan kalian, kalian tanyain deh ke diri kalian sendiri, benar gak sih dia orangnya? Dan jangan lupa tanya ke Tuhan juga. Pasti Tuhan akan kasih berbagai cara untuk menunjukkan kalau iya dia orangnya. Nah, aku mau cerita dari sisi aku, dimana kalau untuk yang beragama Katolik ataupun Kristen Protestan itu kita biasanya sebelum akan melangsungkan pernikahan, kita itu diwajibkan untuk mengikuti kelas persiapan pernikahan, dimana di dalam kelas persiapan pernikahan itu akan banyak sekali komunikasi yang lebih intens untuk berbagi POV tentang kehidupan rumah tangga yang diinginkan, apa sih sudut pandang dari perempuan dan laki-laki terhadap rumah tangga. Dan mungkin aja dari hasil kelas itu teman-teman tuh biasa baru merasakan, oh kok kayaknya nggak cocok ya. Better kalau kalian memang udah merasakan di awal, komunikasikan sama romo ataupun pendeta kalian di gereja masing-masing supaya sama-sama enak nih, sama-sama punya jalan keluar. Mungkin dari sisi pemikiran aja yang belum sama, tapi sebenarnya kalian masih sevisi. Setelah kalian yakin kalau he or she is the one, selanjutnya persiapan yang paling penting adalah menentukan budget. Kalau aku dan Lucky itu benar-benar terbuka banget soal budget yang kita punya. Jadi ketika kita sudah memutuskan dan mendapatkan restu dari orang tua juga untuk melanjutkan hubungan kita ke jenjang pernikahan, kami tuh langsung terbuka terkait berapa sih tabungan yang kita punya masing-masing untuk pernikahan ini. Sehingga kalau kalian sama-sama udah tahu nih budget kalian segini, kalian tuh udah punya patokan yang jelas terkait vendor-vendor yang akan kalian pakai. Gak mungkin nih kalau kalian punya budget 200 juta tapi kalian pingin di gedung yang 150 juta, sisa 50 juta kan gimana gitu. Setelah tahu budget yang kita punya, kemarin itu aku juga langsung cari template untuk tracking pengeluaran-pengeluaran di hari wedding, dan ketemu emang sekarang zaman itu udah enak banget ya, kita tinggal cari aja mau di TikTok mau di sosmed yang lainnya gitu. Ini adalah template
yang aku gunain. Thank you banget Kak buat template-nya. Di template ini itu udah sangat membantu aku dan Lucky banget di awal-awal pernikahan, karena udah ada beberapa sectionnya. Udah ada section untuk pre-wedding, administrasi, hari lamaran, dan juga di hari weddingnya sendiri. Paling aku dan Lucky tambahin aja dan kurangin mana yang gak cocok di kami, dan juga kami tambahin mana yang kami akan expense gitu. Aku sangat-sangat rekomen teman-teman untuk cari template tracking yang sesuai dengan keinginan kalian. Sekarang udah banyak banget ya, seperti yang aku bilang tadi, digitalnya ada, ataupun banyak juga yang sekarang bikin wedding journal, buku fisik gitu. Jadi kalian tinggal tentuin aja dan pilih mana yang cocok sama referensi kalian. Nah, yang selanjutnya adalah menentukan tanggal. Case di masing-masing pasangan itu berbeda. Bisa aja ada keluarga yang mau tanggalnya itu adalah tanggal dari keluarga besar gitu ya. Nah, tapi kalau di case aku, dari aku dan Lucky itu yang cari dulu tanggal yang kita mau. Tanggal yang kita mau adalah tanggal yang kemungkinan adalah kejepit. Nah, aku kan base-nya di Jakarta. Teman-teman juga kebanyakan sebenarnya di Jakarta gitu. Jadi aku mau cari tanggal yang kejepit nih, biar kalau teman-teman datang ke Pontianak, tempat kami melangsungkan pernikahan, itu nggak buang-buang cuti gitu, ada minimal 1 hari kejepit lah gitu dengan Sabtu dan Minggu. Dan puji Tuhan banget, Tuhan baik banget deh, pas kita lihat kalender itu ada banget tanggal yang cantik dan tanggalnya kejepit, yaitu di tanggal 25 Mei tahun 2024. Jadi 25 bulan 5 tahun 2024. Ini menurut kami ini tanggal yang paling oke banget di tahun 2024. Tapi kendalanya cuma satu, kita itu baru benar-benar memutuskan untuk melangsungkan pernikahan kami itu di bulan Desember. Jadi obviously kita cuma punya kurang lebih 5 bulan untuk mempersiapkan pernikahan. Mantap bukan? Nah, setelah kita mendapatkan tanggal ini, tanggal 25 Mei, kita baru nih kasih ke keluarga besar kami masing-masing untuk tanya pendapat mereka. Mereka bisa datang nggak? Atau mungkin kalau ada keluarga-keluarga yang masih lihat tanggal baik gitu ya. Nah, kami minta pendapat mereka apakah oke, dan ternyata semua keluarga itu oke dengan tanggalnya. Ketika tanggal sudah oke, apa yang lagi sih yang harus dipersiapkan? Kalau aku dan Lucky itu langsung menentukan tanggal untuk bertemu kedua keluarga inti kami. Seperti tadi yang aku bilang, persiapan kami tuh nggak nyampe 6 bulan. Jadi kami tuh harus cepet banget jalannya nih, supaya semuanya bisa tetap on schedule dan kita tetap bisa melangsungkan pernikahan di tanggal tersebut. Pertemuan inti dua keluarga ini sebenarnya yang paling penting adalah menanyakan ada nggak sih keinginan tertentu dari masing-masing pihak wanita dan pria terhadap kelangsungan pernikahan ini. Contoh mungkin ada keluarga yang mau nanti lamarannya adat ini ya, pernikahannya adat ini, atau mungkin ada hal-hal lain yang diinginkan oleh masing-masing keluarga gitu lah ya. Bersyukurnya keluarga kami berdua itu nggak ada yang neko-neko sih, cuma paling dari mama aku itu minta kalau ada acara kecil-kecilan di kota Singkawang, kota aku sendiri, karena kan nanti pernikahannya itu bukan dilangsungkan di kota ya Singkawang. Jadi mama aku minta aja dilakuin acara doa sederhana di rumah, sehingga teman-teman mama itu nggak perlu diundang sampai ke Pontianak. Paling gitu aja sih permintaannya. Sedangkan untuk hari lamaran dan hari pernikahannya sendiri, dari keluarga inti kami itu sangat membebaskan kami untuk apa yang akan kami lakukan. Oh iya, sebelum kita ke persiapan selanjutnya, aku mau kasih tahu dulu ke teman-teman yang beragama Katolik ataupun Kristen Protestan, kalau kalian udah dapat tanggal dan sudah disetujui dua pihak keluarga, kalian better ke gereja kalian dulu untuk memastikan bahwa tanggal kalian tuh masih tersedia untuk dilaksanakan pemberkatan pernikahan. Karena takutnya nih, dari pasangannya udah oke, dari keluarganya udah oke, tapi dari gerejanya full. Apalagi kalau tanggal-tanggal cantik kan biasanya gereja udah pada full ya. Kayak yang aku dengar-dengar nih, kalau di gereja Katedral Jakarta 1 tahun sebelumnya udah full book. Jadi mendingan kalian kalau udah tahu tanggal dan tanggalnya udah oke, itu langsung ke gereja dulu untuk cek. Dan kalau kosong langsung daftar hari itu juga. Oke, jangan lupa cek dan daftar ke gereja pertama dulu kalau kalian udah punya kepastian tanggal pernikahan kalian. Setelah tanggal dan pertemuan inti keluarga kalian sudah dilakukan, sudah fix semuanya, ini tuh udah saatnya kalian untuk gas tancap cari vendor-vendor yang kalian butuhkan. Vendor pertama yang kami kunci adalah venue. Tempat pertama sebenarnya untuk memperkecil jumlah
venue yang kalian survei, baiknya kalian udah tentuin di awal kalian mau nikahnya secara outdoor atau indoor. Tapi di case kami itu agak sedikit berbeda, karena kalau kami berdua itu sebenarnya dari awal tuh pinginnya outdoor. Cuma dari keluarga kami masih keberatan kalau outdoor, karena di bulan-bulan itu, bulan Mei itu memang kalau di Pontianak itu musim hujan gitu ya. Keluarga kami tuh takut kalau tamu-tamu undangan terutama yang udah bapak-bapak, ibu-ibu kesusahan untuk datang, terus kehujanan dan lain sebagainya lah. Jadi oke lah, kami juga mempertimbangkan hal itu. Jadinya kita pas survei, kita tuh cari juga venue yang indoor. Nah, dalam survei atau mempertimbangkan venue wedding kalian, mungkin kalian bisa menanyakan ke vendor ya terkait beberapa hal berikut. Yang pertama, jumlah tamu maksimal yang bisa ditampung dalam waktu bersamaan di venue itu. Ini penting banget karena nanti ini akan berpengaruh ke jumlah tamu undangan yang kalian akan undang gitu. Jangan sampai venue-nya itu nggak cukup untuk menampung jumlah tamu undangan yang kalian undang. Yang kedua adalah harga catering, baik kalau ambil catering dari venue tersebut ataupun kalau kalian bawa catering dari luar, berapa charge-nya, terus charge-nya berapa persen atau per piring kah, itu semua kalian harus tanyakan di awal dulu. Yang ketiga adalah harga dekorasi. Percayalah guys, harga dekorasi itu mahal. Dalam mempersiapkan pernikahan aku tuh paling shock dengan harga dekor, karena aku nggak menyangka harga dekor semahal itu. Jadi kalau kalian udah memilih venue yang luas, pasti harga dekornya akan mengikuti. Jadi pastikan venue kalian itu dengan harga dekorasi kalian itu masih make sense sama budget. Pada akhirnya aku dan Nuki akhirnya mendapatkan venue wedding yang semi outdoor. Jadi dia di kiri kanan gitu ada semacam pilar ya yang ada atap, dan di tengah-tengah itu adalah outdoornya. Ini adalah tempat yang kami doakan lah, kami bisa dapat tempat ini tuh juga mukjizat. Keinginan keluarga kami masih bisa terpenuhi dan keinginan kami juga masih bisa terpenuhi. Oke, setelah venue kalian udah dapat, hal yang selanjutnya kalian perlu buat adalah mood board wedding, atau mungkin semacam konsep lah wedding kalian tuh mau seperti apa. Sebenarnya sekarang itu udah ada namanya jasa wedding konsultan, atau biasanya wedding konsultan ini sepaket dengan wedding planner juga sih, atau WO ya. Kalau kalian pakai wedding konsultan atau wedding planner ini, kalian sih sebenarnya nggak perlu capek-capek bikin file mood boardnya, karena akan dibantu sama tim WO-nya untuk menerjemahkan apa yang kalian inginkan ke dalam bentuk file gitu. Nah, kalau kami konsep dan mood boardnya ini kami bikin sendiri, karena kami itu cuma pakai WO di hari H pernikahan kami aja. Jadi kami cuma pakai wedding runner aja. Kalau kalian mau cari mood board atau konsep wedding kalian, sekarang udah banyak banget guys. Di TikTok ada, di Pinterest ada. Yang penting kalian rajin scroll aja deh TikTok dan Pinterest. Harusnya sih kalian bisa ketemu referensi yang cocok sama personality-nya kalian. Mood board atau konsep ini harus di awal ya guys, karena ini akan mempengaruhi banyak hal di kedepan harinya nanti. Jadi jangan lupa kalian tentuin konsep wedding kalian itu sesegera mungkin, supaya kedepannya penentuan vendor-vendor selanjutnya itu akan jadi lebih mudah. Nah, karena tadi aku udah sempat singgung-singgung ya soal WO, kalian bisa pastiin dulu kalian tuh mau pakai jasa WO yang seperti apa, atau bahkan kalian gak mau pakai WO sama sekali, karena ini akan menentukan tahapan-tahapan kalian selanjutnya juga. Apakah kalau kalian mau pakai WO yang dari awal sampai akhir wedding kalian, berarti kan mereka nanti juga akan membantu kalian deal dengan vendor gitu. Jadi kalian gak perlu repot-repot untuk cari vendor sendiri. Tapi kalau misalnya kalian mau kayak aku juga yang cuma pakai WO di hari pernikahan kalian, maka kalian harus lebih aktif untuk cari vendor-vendor dan deal sendiri dengan vendor yang kalian tentuin. Aku sangat merekomendasikan kalian untuk pakai WO. Kami tuh sama sekali nggak menyesal pakai WO. Thanks banget untuk WO kami. Aku juga akan mention semua vendor-vendor yang kami pakai di kolom deskripsi. Siapa tahu kalian ada yang tinggal di Pontianak atau sekitarnya juga lagi cari-cari vendor, mungkin bisa membantu kalian untuk mendapatkan pilihan vendor. Berdasarkan pengalaman aku, wedding runner itu sangat-sangat membantu aku dan Nuki sebagai yang akan menikah, membantu keluarga aku dan membantu teman-teman aku. Wah, aku nggak bayangin sih kalau aku nggak pakai wedding runner di hari pernikahan kami tuh kayaknya
ya aku stres banget, aku bakal kayak nggak menikmati hari pernikahan aku. Yang aku rasain tugas wedding planner di hari pernikahan kami, yang pertama ngerimain kami tentang apa aja yang kami perlu siapkan, apalagi kalau kami kan ada sungca ya namanya, itu kayak tradisi tuang teh ke orang tua. Nah ini tuh mereka udah remind kami, udah belum ini gelasnya, udah belum tehnya perlu kami siapin nggak, dan sebagainya macamnya. Jadi meskipun mereka cuma runner di hari H, tapi itu sebenarnya mereka udah bantu kami dari beberapa minggu sebelumnya, dan itu sangat membantu banget. Yang kedua, mereka itu bisa bantu kami untuk menyesuaikan jadwal kalau misalnya ada hal yang mungkin akan geser gitu. Contohnya waktu aku retouch itu memakan waktu yang lebih lama sedikit, sehingga waktu makan bersama keluarga inti jadi kegeser juga. Dan dari wedding runner kami itu yang baik banget, bisa menyampaikan apa yang sedang terjadi ke keluarga kami. Jadi pas kami datang juga keluarga besar kami udah ngerti, oh ini tuh karena ada ini gitu. Kami happy banget sih punya wedding runner best mereka. Kemudian wedding planner juga membantu mengkomunikasikan ke kami apa aja sih yang terjadi di hari H. Misalnya di hari H wedding kami, minuman itu sempat habis dan mereka tuh langsung gercep bilang ke kami bahwa kami akan beli dulu ya gitu, karena udah kehabisan nih. Bahkan sebelum kehabisan jadi mereka sebelum kehabisan mereka udah confirm ke kami dulu kalau ini akan habis, jadi mereka akan bantu untuk restock terlebih dahulu. Dan itu simple tapi membantu banget. Sebagai calon pasangan yang akan menikah itu super deg-degan, super gitu. Dan hal yang paling aku syukuri adalah ada mereka yang bisa menenangkan aku dan Lucky. Ada mereka itu sangat membantu kami untuk meng-calm down kami. Jadi aku sangat-sangat rekomen kalian untuk mempertimbangkan menggunakan wedding organizer ataupun wedding runner. Mungkin memang kembali ke jenis wedding kalian ya. Kalau misalnya yang wedding intimate banget, bener-bener keluarga besar atau keluarga inti, sepertinya bisa nggak pakai wedding organizer ya. Tapi kalian tetap harus mungkin punya panitia keluarga gitu sebutannya. Jadi kalian udah tentu ini bibi siapa yang akan membantu ini, paman yang mana yang akan membantu ini gitu. Ini balik lagi ke pilihan kalian masing-masing. Kalau mau pakai keluarga mungkin lebih enak juga ya, lebih terpercaya. Tapi dengan pakai WO kalian tuh bisa lebih aman, tenang, kalian bisa lebih santai lah istilahnya seperti itu. Nah untuk selanjutnya adalah vendor-vendor yang secara umum biasanya ada di acara wedding. Yang pertama adalah fotografer dan videografer. Kalian bisa mulai dengan cari portofolio mereka. Kalau aku basically kemarin nyarinya semua dari Instagram, karena di Instagram sekarang lebih gampang yang ngeliat tone warna mereka, terus hasil editing mereka, video mereka seperti apa, gayanya. Kalau aku fotografer dan videografer untuk hari H dan pre-wedding itu sama, karena melihat dari paket sama, dan juga kita tuh sebenarnya udah seret banget dengan tone warna mereka. Jadi kita mikir ya udahlah pre-wed sama mereka juga aja gitu. Jadi biar nggak susah-susah lagi. Yang kita beda adalah fotografer dan videografer saat lamaran. Kenapa berbeda? Karena kota tempat kita melangsungkannya berbeda juga. Kita punya pertimbangan dari sisi transportasi dan akomodasi. Kalau misalnya kita pakai fotografer dan videografer yang sama di hari wedding gitu. Jadi better kita cari yang di kota lamaran aja. Kemudian vendor dress, baik itu dress wedding ataupun lamaran. Jangan lupa kalau kalian lagi fitting dress, banyakin foto dan video dari beberapa angle yang berbeda supaya kalian itu nanti ketika mau lihat lagi yang mana ya itu kalian bisa lihat nih, oh dari angle kiri kayak gini, angle kanan kayak gini. Kalau kalian udah punya banyak arsip foto dan video, itu akan memudahkan kalian waktu memutuskan dress mana sih yang akan kalian pilih. Ini juga akan kepake kalau misalnya kalian mau ada custom sedikit nih di bagian dressnya. Nah kalian bisa tinggal bilang aja ke vendornya, Kak kalau yang dress ini aku ganti ini sedikit bisa nggak ya, kayak gitu. Jadi jangan lupa banyak foto dan video pokoknya. Tadi fotografer, videografer udah, wedding dress udah, selanjutnya mua. Nah mua ini memang sangat tricky dan udah banyak banget ya guys. Aku sama juga nyarinya itu di Instagram, karena balik lagi di Instagram itu ciri khas mereka itu makeup tuh kayak gimana itu udah jelas banget. Nah kalau aku tuh kurang bisa menilai muka aku di makeup, jadinya aku screenshotin beberapa vendor yang aku dapetin dan aku tanyanya ke keluarga makeup yang cocok di muka aku yang mana, dan aku sangat-sangat suka dengan hasil pilihan keluargaku, cocok banget dan semua pada bilang cakep, pokoknya the best. Kalian kalau yang di Pontianak aku saranin banget kalian untuk pakai mua yang aku pakai.
Nah, mungkin ini sedikit nyeleweng dari pervendoran, tapi sedikit tips yang aku mau kasih tahu ke kalian kalau kalian pingin makeup kalian kelihatan mulus, on point, dan biar bisa dipuji teman-teman dan keluarga kalian di hari H. Yang pertama yang harus wajib banget, jangan kurang tidur. Aku tahu mempersiapkan pernikahan itu sangat melelahkan dan menguras energi ya, tapi please banget kalian udah mendekati hari H nih, atau kalau bisa tuh berminggu-minggu sebelum itu atur jadwal tidur kalian, jangan sampai kecapean, jangan sampai kurang tidur, karena itu akan kelihatan banget, muka kalian tuh akan lebih kusam, akan lebih lesu, dan pastinya energi kalian itu berkurang. Jadi jangan ya dek ya. Terus kalau kalian punya kulit muka yang berminyak, kalian itu bisa kompres dulu H-1 muka kalian, mungkin dengan sheet mask yang dingin ataupun air dingin ya, supaya menutup pori-pori kalian biar hanya itu tidak mengeluarkan sebum yang berlebih. Jangan coba-coba pakai skincare yang baru mendekati hari wedding kalian, jangan lagi ya dek ya. Jangan, pakai aja skincare yang kalian udah biasa pakai, jangan tambah-tambah hal-hal yang aneh-aneh. Terus jangan keseringan, atau kalau bisa hindari dulu skincare yang berbahan aktif seperti retinol dan teman-temannya. Oke, vendor-vendor sepertinya sudah mulai sedikit ya. Yang selanjutnya nggak kalah penting juga adalah cincin. Pembuatan cincin itu butuh waktu, apalagi kalau kalian custom ya. Biasanya dari toko mungkin butuh waktu 3 minggu sampai beberapa bulan untuk custom. Jadi pastikan kalian punya jangka waktu yang cukup untuk membuat cincin pernikahan kalian. Balik lagi untuk referensi, kalian tinggal scrolling aja ke TikTok, ke Pinterest, ataupun kalian bisa datang ke wedding fair di kota kalian gitu. Kalau dulu aku juga sempat datang ke wedding fair, coba-coba aja. Terus jangan lupa difoto, terus nanti ternyata kalian cocok nih dengan model ini. Nah, kalian mungkin bisa cari vendor cincin yang lain, jadi harga cincin juga bisa lebih disesuaikan dengan budget kalian. Terus yang gak kalah penting juga adalah wedding shoesnya wanita. Jangan kayak aku tuh udah terlalu pusing dengan hal-hal kayak dekor, maunya kayak gimana, dan juga konsep priwet dan lain-lain gitu ya. Hal yang dipakai di kaki aku tuh lupa. Jadi aku bener-bener baru pesan tuh minus berapa minggu ya, 3 minggu gitu, dan aku minta untuk vendornya kalau bisa tolong banget bantu aku gitu, karena aku udah suka banget sama desainnya, harganya juga cocok, cuman ini aku terlalu mepet. Dan untung banget sih vendor wedding shoes aku bisa, dan kirimnya bisa nyampe tepat waktu juga. Jadi jangan lupa dipertimbangkan, apalagi kalau custom ya, silakan pesan sesegera mungkin supaya nggak kejadian yang sama kayak aku, rasa deg-degan takut hari hanya nggak ada wedding shoes. Kemudian selanjutnya adalah vendor undangan. Kalau untuk jenis undangan, kalian bisa sesuaikan dulu dengan list tamu undangan kalian. Apakah semua tamunya oke kalau misalnya kalian kasih undangan digital, atau seperti aku case-nya banyak juga tamu undangan yang adalah teman orang tua gitu, jadi udah lebih berumur. Makanya kami harus bikin 2 undangan, ada yang digital dan ada yang hard copy. Baik digital ataupun hard copy itu udah banyak banget sekarang vendornya, dan bisa disesuaikan dengan budget kalian masing-masing. Yang selanjutnya kalian bisa langsung catat aja list vendor yang belum aku sebutkan. Ada vendor catering makanan, souvenir, attire, baik dari pakaian keluarga ataupun pakaian bridesmaid atau groomsmen kalian. Terus ada entertainment, MC dan band, wedding cake, hotel atau penginapan keluarga, dan juga hotel untuk pengantin. Kalau misalnya kalian itu venue wedding itu bukan di hotel ya, jadi kalian kan pasti butuh booking untuk hotel malam pertama. Selain vendor-vendor yang udah aku sebutin tadi, mungkin masih ada vendor-vendor lainnya yang belum aku sebutin. Teman-teman bisa bantu sebutin juga di kolom komen, apa sih vendor yang kurang? Mungkin ada vendor yang penting yang aku kelewat. Selain kalian sibuk dan menentukan vendor mana yang kalian perlu gunakan di hari pernikahan kalian, jangan lupa untuk sambilan mengurus administrasi sesuai dengan pemberkatan agamanya masing-masing. Segala administrasi yang dibutuhkan juga untuk mendaftarkan pernikahan ke Dukcapil. Kemudian untuk teman-teman yang perempuan, coba pertimbangin untuk ambil vaksin HPV sebagai proteksi diri. Vaksin ini ketentuannya disuntik 3 kali dalam periode selama 6 bulan. Jadi kalau misalnya teman-teman udah merencanakan pernikahan di bulan Juni, teman-teman udah bisa mulai nih vaksinnya dari bulan Januari, supaya nanti pas hari pernikahan kalian itu vaksin HPV kalian udah selesai. Kenapa diusahakan sudah selesai? Karena dalam periode vaksin HPV ini kita dianjurkan untuk tidak hamil terlebih dahulu. Udah gitu aja, kesimpulannya mengurus pernikahan adalah capek, melelahkan, banyak, ribet, ruwet pokoknya.
Tapi percayalah, seperti apa yang aku bilang di awal video, kalian akan kangen rasa-rasanya mengurus pernikahan, apalagi kalau kalian mengurus bersama orang yang tepat. Yang aku mau bilang terakhir, jangan membandingkan pernikahan kalian dengan pernikahan orang lain, karena itu nggak ada habisnya. Fokus aja ke pernikahan kalian sendiri, kalian maunya seperti apa, sesuaikan dengan budget kalian. Yang penting kalian happy, keluarga kalian happy, dan teman-teman semua happy. Udah hujan guys, jadi sepertinya memang video persiapan pernikahan ini harus selesai di sini. Teman-teman bisa komen juga dong, apa sih yang paling berkesan saat kalian mempersiapkan pernikahan? Aku pingin baca-baca juga. Intinya have fun dalam mempersiapkan pernikahan, jangan stres-stres. Semoga semua yang sedang mempersiapkan pernikahan lancar, dan see you in the next video. Bye bye.